Di video kali ini gue bakal buat racikan PC yang gue rasa masih lumayan terjangkau lah, nggak sampai mahal-mahal banget. So simak video sampai habis. Intro. Hai, oke. Jadi di video ini gue bakal buat racikan PC terus ke depannya deh. Atau mungkin kalian pengen gue rakitin PC-nya beserta racikan PC juga dari gue, sama rakitannya tinggal DM Instagram Black gitu ya. Oke, 150.000 aja cukup untuk budget di bawah 10 juta ya. Ini racikan PC gue rasa buat main game kayak GTA 5, GTA 5 roleplay, buat live streaming pun gue rasa ini masih sanggup lah. Ya, kalau racikan PC gue sih, gue sebenarnya udah kagak mau pakai hard disk lagi. Kenapa? Karena gue rasa SSD loading jauh lebih cepat dari segi buat main game, loading cepat, buat buka segala macam cepat. Gue rasa SSD aja udah. Tapi kalau kalian butuh penyimpanan yang besar banget dan dana kalian juga mepet ya, pakai hard disk juga. Jadi SSD-nya misalkan kalian mau pakai 1 tera, jadi 200 GB, pakai hard disknya yang misalkan yang 500 GB ya, gitu-gitu aja. Kita ngatur keuangannya juga kalau mau rakit PC gitu. Bijaknya aja lah ya. Ini pertama prosesor nih. AMD Ryzen 5 4500, gue putusin buat ambil ini aja. Ini harga 1,2 juta, 1.255.000 ya. Ini udah tau lah, tokonya COC komputer udah pasti trusted lah ya, udah nggak mungkin tipu-tipu gitu loh. Oke, nggak mungkin gitu. COC komputer, gue udah pernah beli barang ini juga di sini juga, aman, semua nggak ada masalah ya di toko ini. Orang mantep lah pokoknya. Habis itu kalau gue ulas prosesornya dulu ya. Dia soketnya AM4, jadi kalian kalau misalkan mau rakit PC ya cari motherboard yang support soket AM4 gitu loh. Jangan cari yang supportnya FM2 Plus atau mungkin LGA 1200 kasus. Ternyata gue suka ngeliat tonton juga, banyak meme juga, banyak orang yang kasih awam lah, bahasa halusnya lah, yang nekat racik PC sendiri, bener-bener awam, bener-bener kacau, rugi 2 juta, 3 juta, ampun, bener-bener ampun gitu loh. Mending kalian keluar uang nambah sedikit, habis itu pakai buat cari orang yang mengerti, kalian tambahin aja, kasih jasa sedikit lah. Gua rasa itu jauh lebih worth it daripada kalian nekat ngasal, nggak ngerti, nggak nyala, PC hancur, rugi banyak gitu ya. Ini 7 nanometer, keluaran tahun 2022. Untuk RAM-nya gue udah baca dia support sampai 3200 MHz. Jadi untuk frekuensi RAM-nya juga gue cari yang RAM-nya support 3200 MHz. Frekuensi dasarnya di 3,6 up to 4,1, 6 cores, 12 threads. Jadi buat gaming, buat editing, I think it's good lah. Untuk skor prosesornya sendiri, kalau AMD Ryzen 5 4500 di angka 16.236. Jadi kalian tinggal cari VGA-nya aja yang sekiranya skornya nggak gitu jauh, atau mungkin ikutin budget kalian juga lah. Ini nggak pakai APU ya, jadi ini wajib banget pakai VGA eksternal gitu ya. Oke, ini gue udah wanti-wanti ajarin juga, udah banyak banget gue bikin konten di mana kalau misalkan kalian racik PC, jangan cari maksudnya. Kalau kalian pengen rakit PC yang hemat daya ya kalian harus cari prosesor yang support APU atau eGPU. Kalau misalkan kalian pengen pakai VGA eksternal, ya nggak usah cari yang support APU atau eGPU juga bisa. Cuma ini misalkan kalian pakai AMD Ryzen 5 5600G, kalian mau pakai VGA eksternal lagi di masa depan ya bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma kalau untuk APU atau eGPU itu dia yang budgetnya mepet gitu, tapi pengen upgrade lagi ke depannya. Kalau ini gua rakit PC, ini racikan PC yang gua pakein VGA eksternal lagi ya. Habis itu motherboard ini gua ambil MSI A320MA Pro soket AM4. Gua rasa udah cukup lah buat AMD Ryzen 5 4500, udah cukup. VGA-nya gua ambil RX 6600 dari Sapphire Pulse ya. Gua rasa ini juga udah oke lah ya. Untuk skornya di angka 15.185, harga VGA-nya di sekitaran tadi gue baca 3.600.000 untuk VGA doang, makanya. Ya, ini prosesornya tadi 1 jutaan, VGA-nya 3 jutaan. Gue udah selalu bilang, kalau misalkan budget kalian mepet banget, VGA eksternal kita tiadakan, kita cari APU atau eGPU, atau mungkin kita rakit PC yang murah. Pakai VGA eksternal bisa. Cari VGA yang harganya murah meriah, otomatis tapi performanya juga ya murah meriah juga lah. Jangan berharap terlalu banyak gitu.
paling nggak PC-nya bisa nyala dulu gitu ya. Kalau yang budgetnya mepet, kalau yang budgetnya banyak mah nggak bisa. Yang penting nyala dulu, yang penting nyala dan performanya juga sesuai sama harga yang kalian keluarkan, uang yang kalian keluarkan. Masa iya lu keluar uang segini, performanya segini kan, paling nggak setara lah ya. Untuk ini nih, Sapphire Pulse RX 6600, gue udah baca dia tuh butuh power supply di 300 watt sebenarnya. Ya, dia 1x8 pin untuk pin power konektornya nih. Aduh, ngeblur lagi cu. Ya, kalian kayak 1x8 pin lah. Kalau mau cari yang hemat daya ya simple. Kalian mau cari VGA yang hemat daya ya cari yang tidak memakai support power konektor. Jadi tinggal langsung tancap aja ke motherboardnya, ke PCI Express-nya, udah kelar. Gitu loh, nggak perlu pakai kabel power supply sambung ke VGA lagi, ngapain kalau itu tidak memakai power konektor di VGA-nya. Gitu teman-teman ya, ngerti ya semua ya. Ini gue ngomong menurut gue langsung intinya aja. Gue rasa kalian langsung nangkep lah daripada ngomong muter-muter. Pin power konektor yang mana bang? Aduh, ini ngeblur semua lagi internet gue. Pokoknya dia ada power konektor, ada lubangnya gitulah ya. Oke, nah kalau nggak gue tunjukin aja lah gambar lah. Untuk power supply-nya gue rasa gue ambil, kenapa ya, kalau power supply itu gue tuh nggak pernah, mending gue lebihin dikit gitu. Misalkan rekomendasinya berapa sekian-sekian, misal tadi kan prosesor berapa watt tuh, prosesornya rekomendasi 65 watt, habis itu tadi power supply VGA-nya di 300 watt, let's say 365 watt. Kadang-kadang gue mikirnya tuh, ini kan sebenarnya 450 watt cukup juga sebenarnya gue rasa. Gue orangnya agak paranoid untuk power supply. Gue punya pengalaman buruk karena dulu PC gue yang butut itu power supply-nya meletup, motherboard-nya rusak. Nah, itu zaman tahun 2000 berapa ya, gue lupa itu. Itu gue masih awam banget soal PC. Ya. Cuma ini 450 watt juga sebenarnya it's fine aja. Mungkin ini 550 watt kalau misalkan kalian mau upgrade VGA lagi, power supply-nya nggak usah di-upgrade. Gitu aja sih, ini kita cari solusi tengahnya aja. Oke, anggap ya. Habis itu lanjut kita bakal cari casing. Untuk casing gue rekomendasiin ini aja lah. Casing Cube Gaming ini micro ATX, gue rasa buat support ini apa VGA-nya juga cuma dual fan juga, gue rasa cukup lah. Habis itu SSD. Ini gue nggak pakai racikan PC gue nih, nggak pakai hard disk, cuma pure SSD doang, 1 tera. Ya nggak apa-apa ya. Ini balik ke kalian. Kalau soal SSD, hard disk, keyboard, mouse, casing, itu bisa balik ke tangan kalian lah. Atau mungkin motherboard. Ya, maksudnya tuh motherboard, misalkan kalian struknya brand Asus, ya ganti Asus. Misalkan kalian pengen turunin SSD 1 tera nggak cukup dari 128 GB pakai hard disk lagi, ya terserah kalian. Cuma kalau gue saranin untuk prosesor dan VGA, saran gue ngikutin gue. Sisanya kalian bisa atur sendiri lah. Power supply ya kalau bisa ngikutin gue, kalau nggak juga nggak apa-apa. Untuk RAM gue saranin ini, gue ambil ini 2x8 GB, which is 16 GB dual channel yang jalan di frekuensi 3200 MHz. Ini racikan PC gue. Kalau di total semua berapa bang? 8,4 juta, kita buktiin aja, beda 10.000. 8.400.000 itu cuma harga yang di sana doang, belum termasuk ongkir ke rumah gue kalau misalkan kalian mau gue rakitin. Paling saya 8.430 deh sama ongkir semua deh, atau 4.450.000 sama jasa rakit PC-nya 150.000. Jadi berapa tuh? 8,6 juta lah. Kalau kalian mau, kalian kasih duit ke gue 8.600.000 atau berapa, nanti ongkirnya bakal gue transparansi dari barang itu ke rumah gue berapa, jelas biar enak ya. Gue cuma ambil charge 150.000, itu udah gue install driver, gue racikin semua. Ini udah gue racikin 8 jutaan buat main game GTA 5, gue yakin tembus gitu loh. Ya udah, gue kasih lihat performance dari komputer yang gue racikin dulu kayak gimana.
Who am I? My name, Sup. Light infantry machine pistol. Why did I know this? Okay. Oke, ini racikan PC, jadi jangan apa? Jangan berharap kalian sampai rumah kalian tuh tiba-tiba langsung jadi PC. Enggak ya, ini racikan PC. Jadi prosesornya sendiri kalian rakit. Ini udah ada racikannya nih. Gue tinggal si abang yang di channel ini udah kasih gue racikan nih 8 jutaan dapat kayak gini nih. Prosesornya segini tulis, motherboardnya ini, VGA-nya ini. Kalian bisa beli online atau mungkin ke toko komputer terdekat di rumah kalian. Langsung terobos jalan, bang ada nggak AMD Ryzen 5 4500? Gue mau pakai motherboardnya yang ini loh bang. Kalau sama VGA ini berapa ya bang? Gue cek di online segini kok, di toko offline harganya bisa lebih mahal atau lebih murah gitu ya. Yang kita gimana enaknya kalian aja lah. Melewat gue bisa, lewat orang lain bisa. Ini gue ya link di deskripsi semua kalau kalian mau rakit PC kayak gini gitu. 8 jutaan lah gue rasa worth it. 8,4 juta dapat 6 core 12 threads. Ryzen 5 4500 sama gue ambil dari RX 6600 ya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Kalau mau bantu gue dari segi finansial bisa lewat Saweria, atau menanya seputar komputer, laptop lewat Saweria, atau mau gue rakitin DM Instagram langsung @tweetblack. Oke, bye bye. Ciao. See you tomorrow. Thank you. Sukses terus.